Amin. Shalom. Semua bersuka cita. Berikan tepuk tangan double porsi deh. Buat Tuhan, buat praise and worship di tempat ini. 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, biarlah masing-masing memberi sesuai dengan keinginan hatinya. Jangan dengan duka cita dan karena terpaksa. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Hari ini judul khotbah saya adalah pemberi yang happy. Coba dilihat kanan kiri wajahnya, happy enggak? Bible ajarkan memberilah dengan happy. Sesuai keinginan hati. Bukan dengan duka cita, bukan dengan terpaksa. Siapa di sini anak-anak kesayangan Tuhan? Jadilah pemberi yang happy. A cheerful giver is beloved of God. Pemberi yang senang hati adalah kesayangannya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ngomong sama diri sendiri, aku disayang Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Jadilah pemberi yang happy. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b dikatakan ini. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Sebagaimana dia telah berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini Yesus sendiri loh yang ngomong. Lebih berbahagia memberi. Dan itu pasti benar. Bukan saya yang ngomong. Meskipun dunia selalu berkata lebih happy menerima. Tapi Bible katakan, Yesus katakan lebih berbahagia memberi. Suami istri, siapa di sini yang suami istri datang bersamaan? Mau tahu rahasia lebih berbahagia? Memberi. Beri apa bu, istriku jauh-jauh terus iki. Beri aja. Kakak adik ada yang hadir? Rahasia lebih berbahagia memberi. Beri aja dengan happy. Orang tua anak, jemaat dengan gereja, rahasia lebih berbahagia. Memberi, bukan menuntut. Memberi ini gak selalu bicara tentang barang atau uang kok. Memberi waktu, masak buat bojo dan anak itu loh. Saya kan lama gak punya pembantu. Dan saya ini gak bisa masak. Jadi saya ini belajar masak. Selesai masak, anakku cuman berkata, thank you ma. Itu seneng loh hatiku. Happy. Meskipun gak bisa masak, sekarang semakin seneng masak, semakin belajar masak. Bahkan saya kemarin lihat story-nya Pastor Rani, kok ya sama ya. Dia kan sekarang menggembala di Bali, pulang itu happy masakin anak-anaknya. Padahal yang makan itu happy apa enggak saya nggak tahu. Tapi yang masak ini loh sudah happy. Begitu juga dengan melayani. Saya melakukan ini dengan happy. Apa karena habis khotbah dapat PK? Gak saudara, saya khotbah untuk YHS Malang, untuk jemaat Malang free, gak pakai dibayar. Datang, gak pernah dijemput, saya datang sendiri, saya mandiri. Mengapa saya mau? Karena saya happy lihat saudara. Saya happy saudara di tempat ini dilawat Tuhan. Saya happy di WA sama jemaat mereka alami perubahan hidup. Saya happy melihat jemaat WA dapat berkat, dapat mujizat. Saya happy melayani Tuhan di tempat ini. Bukan tentang memberi uang, memberi barang, tetapi memberi diri melayani. Itu sukacitanya tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita kalau bisa dibeli dengan uang itu cuma sukacita dunia. Tapi sukacita surga gak bisa dibeli dengan uang. Dan itu menurut saya jauh lebih berharga. Katakan amin. Hari ini kita mau belajar 3 hal. Kebenaran tentang menjadi pemberi yang happy. Menjadi pemberi yang happy. Pertama, ketahuilah, pahamilah sumbernya. Sama-sama ngomong sumber. Kita harus tahu sumbernya. Saya minta tolong. Bu Yola bisa minta tolong saya. Saya hari ini bawa uang. Berapa juta ini? 1 bendel? 5 juta rupiah. Saya punya uang ini 5 juta rupiah. Saya mau titip sama Bu Yola. Titip loh Bu? Iya titip. Saya titip nanti dibagi buat jemaat YHS waktu pulang.
Selamat gak ada yang ngomong amin. Terlambat. Kira-kira butuh berapa menit? 1 menit. Wes, tepuk tangan dong. Bagi uang ini, buat jemaat siang ini cuman butuh 1 menit. Bu, kalau misal saya minta ibu keluarkan uang 5 juta lalu dibagi buat jemaat di tempat ini. Setelah pulang ini kira-kira butuh berapa menit kalau pakai uangnya ibu? Mikir. Lama. Kalau iso sampai menit gak entek bu. Makasih ya bu. Kan saya tadi titip. Kenapa kalau gak ikut punya duit baginya cepat? Baginya happy. Malah ditanya, sudah dapat. Kenapa? Karena uangnya bukan punya sendiri. Tapi kalau disuruh ngeluarin uangnya sendiri, kok berat ya. Kita bisa menjadi pemberi yang happy ketika kita paham yang kita berikan itu bukan milik kita. Ketika kita paham yang kita berikan itu semua dari Tuhan. Tunjukin ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 10. Katakan Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu. Katakan amin. Supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu. Katakan amin. Dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Katakan amin. Seperti telah tertulis dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang miskin dan kebaikannya berlangsung untuk selama-lamanya. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan, dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan juga menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Pegang ayat ini. Ayat 8 katakan Elohim yang melimpahkan. Ayat 9 katakan Elohim yang membagi-bagikan. Elohim yang memberikan. Ayat 10 katakan Elohim yang menyediakan. Elohim yang melipat gandakan. Elohim yang menumbuhkan. Gak ada, kitanya itu loh gak ada. Semua itu loh Elohim. Kita tinggal ngapain? Saudara bisa tangannya seperti ini? Ikuti gerakan ini dan kata-kata saya. Diimani ya. Elohim melimpahkan. Elohim membagi-bagikan. Elohim memberikan. Elohim menyediakan. Elohim melipat gandakan. Elohim menumbuhkan. Aku tinggal menerimanya. Di dalam nama Yesus. Yang tepuk tangannya gini-gini itu pasti batin. Aku sing kerja pester, aku yang repot, aku yang mikir. Saya ini yang punya ide, saya ini yang pinter, saya ini yang hebat. Yang tadi keplok-keploknya gini, yang sempat batin apa yang saya katakan tadi. Coba baca ayatnya. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Baca yuk 3, 2, 1. Janganlah engkau berkata dalam hatimu. Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku mendapatkan kekayaan ini. 18 baca yang keras. Namun engkau harus ingat Yahweh Elohimmu. Karena dialah yang memberikan kepadamu apa? 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 Untuk memperoleh kekayaan. Katakan amin. Jadi bukan kita. Tetapi Elohim yang memberikan kita kekuatan. Untuk memperoleh kekayaan. Amsal 10 ayat 22. Baca yuk 3, 2, 1. Berkat Yahweh menjadikan kaya. Dan dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Jadi saudara itu dikasih berkat. Gak perlu susah-susah. Petrus itu loh seharian semalaman susah-susah kerja keras, kerja payah. Dengan kekuatan, dengan kehebatan, dengan keahliannya sebagai penjala ikan. Apa yang terjadi? Gagal. 1 ikan pun dia gak dapat. Tetapi ketika Yesus hadir. Cuman hadir. Sama-sama ngomong Yesus hadir. Ketika Yesus hadir tanpa kesusahan. Ikan itu loh kayak ada magnetnya.
Semua datang ke tempat itu. Petrus tinggal apa? Itu loh Petrus, ambil berkat dan anugerah yang melimpah. Dapat 153 ekor ikan dari nol. Jadi berlipat-lipat ganda. Hanya karena Yesus hadir. Pahami kebenaran ini. Ketika Yesus hadir, perahu-perahu itu jadi penuh berkat. Apalagi tahun ini, year of double portion of his presence. Jadi datangnya bukan cuma sekali, tapi Yesus hadir, datang lagi, hadir lagi. Dan hadirat Tuhan yang datang di dalam hidupmu, percayalah. Perahu kehidupanmu, perahu bisnismu, perahu ekonomimu, perahu keuanganmu, semuanya akan penuh berkat. Semuanya akan luber anugerah, semuanya akan lipat ganda kemakmuran. Doa saya untuk jemaat YHS siang hari ini, saya doakan semua jemaat YHS sugih kabeh di dalam nama Yesus. Amin. Pahami bahwa sumberku itu Yesus. Ketika kita memahami sumber kita Yesus, waduh, berkat lo bisa datang dari mana-mana. Bisa diputarkan videonya. Berkat bisa datang dari mana-mana. Meskipun saudara nolak-nolak, berkat itu akan mengejar saudara. Sedang dah? Kalau kita mengandalkan Tuhan, mau dikasih berkat, ojo, wes salah tak kasih buat kamu. Sudah diangkat piringnya loh, berkatnya juga turun dari atas. Ditaruh samping, dapat dari samping. Disengit no, dapat aja berkatnya. Saya berdoa jemaat di tempat ini, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, meskipun tokonya menyelempit, pabriknya jauh. Berkat Tuhan akan dikirim ke sana. Mata Tuhan akan tertuju kepada saudara. Katakan amin. Jika Tuhan sudah menetapkan saudara diberkati dan kaya, berkat Tuhan bisa dikirim dari manapun, dari siapapun dan kapanpun. Ketika kita paham, semua yang aku miliki, yang aku nikmati, ini milik Tuhan dan dari Tuhan. Maka kita nggak akan jadi orang itu yang sulit, yang berat, yang pelit untuk memberi itu gak akan. Karena kita paham bahwa memberi ini adalah hal yang mudah. Seperti tadi, membagikan uang itu. Apalagi kita sadar kalau besok pulang ke rumah Bapak, gak ada 1 sen pun yang kita bawa. Ada yang pulang bawa uang? Meskipun sampean bawa uangnya, sama istrinya lu pasti dikeluarin. Kalau suaminya yang meninggal. Gak usah bawa uang lah Pak ke rumah Bapak SOG kok. Gak dikasih bawa uang pulang ke surga. Kita mesti paham semua milik Tuhan. Ketika kita paham ini, mengembalikan persepuluhan itu bukan hal yang sulit. Saya punya prinsip di dalam hidup saya yang selalu saya pegang. Ini prinsip saya. 100% tanpa Tuhan, itu selalu lebih sedikit daripada 90% bersama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan 100% itu pasti habis. Pasti kurang. Pastor pernah coba? Pernah. Saya pernah coba. Karena waktu perpuluhan kok jumlahnya tambah banyak, aku jadi mikir. Saya pernah bolong perpuluhan 2 kali di dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Habis. Tapi kalau bersama Tuhan, 90% itu selalu cukup. Dan bahkan lebih. Dan saya ngonseling banyak orang yang alami problem dengan keuangan. Jawabannya selalu sama ketika saya tanya, kamu persepuluhan? Tidak. Ketika kita mempercayakan, dipercayai hidup berkat sama Tuhan. Lakukan apa yang firman katakan. Banyak gereja, banyak pengkhotbah yang menakut-nakuti jemaat. Kalau gak bawa perpuluhan kamu akan kena kutuk. Kalau gak bawa perpuluhan kamu akan kena belalang pelahap dalam hidupmu. Kalau gak bawa perpuluhan kamu akan sakit-sakitan. Sehingga jemaat itu takut. Kembalikan persepuluhan tuh terpaksa gitu, takut. Takut apa? Takut sakit. Takut apa? Takut gak diberkati. Padahal saudara harus tahu meskipun saudara tidak persepuluhan, Tuhan Yesus loh tetap Tuhan yang memberkati. Saya ingin semua jemaat di tempat ini alami financial breakthrough. Alami financial freedom.
Nggak ngalami kesulitan keuangan tapi alami terobosan keuangan. Bahkan doa saya itu tadi, semua jemaat YHS, jemaat yang soge KB. Jadi ketika saudara mengembalikan persepuluhan itu bukan karena ikut-ikutan semua maju aku duduk di sini kok sungkan yo. Bukan karena takut dikutuk, tapi lakukan dengan pemahaman kebenaran. Ini sumbernya itu Tuhan. Dan saya mau melakukan dengan happy ini loh Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur aku sudah diberkati. Terima kasih Tuhan. 1 bulan ini aku sudah dipelihara sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah sehat, kuat, bisa kerja. Saya punya kesaksian yang lucu ini. Jemaat ini WA saya beberapa waktu lalu, dia cerita bahwa dia ini nantangin Tuhan ceritanya. Saya bacakan WA-nya ya. Awalnya kami mau buktikan apa iya persepuluhan, maka kita akan diberkati 10 kali lipat. Karena orang ini dari agama seberang. Jadi datang ke sini itu cuman golek berkat, istilahnya begitu. Akhirnya mereka persepuluhan 1 juta. Padahal waktu itu income-nya belum segitu. Nggak sampai 3 bulan, dia bilang kita sudah punya income 10 juta. Kita pikir itu kebetulan, dia bilang gitu. Jadi kita tes lagi, dites. Tahu saudara dia per bulan berapa? 3 juta. Dan benar-benar terjadi. 3 bulan berikutnya dia punya income 30 juta. Saudara tahu dia langsung minta ampun sama Tuhan. Kami akhirnya minta ampun sama Tuhan. Karena kami meragukan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus itu super duper baik. Dan mujizatnya nyata. Memberkati setiap anak-anaknya. Katakan amin. Jadi persepuluhan itu bukan untuk semua anak Tuhan. Hanya yang menerima pewahyuan. Hanya yang paham, yang mau mengikuti ekonomi kerajaan surga. Itu yang melakukan. Lakukan dan kerjakan dengan senang hati. Saya tahu bisnis lagi lesu ini. Ekonomi lagi sulit. Tapi saya percaya satu hal. Ketika masalah yang natural gak selesai dengan cara yang natural. Cara yang masuk akal. Coba pakai cara Tuhan yang supranatural. Saya percaya saudara di tempat ini akan dibuat Tuhan heran. Anugerahnya, mujizatnya melebihi apa yang saudara minta, melebihi apa yang saudara pikirkan, dan itu yang disediakan lipat-lipat ganda terjadi dalam hidupmu. Yang ngerti katakan amin? Itu yang pertama, pemberi yang happy tahu sumber berkatku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan berkat. Pemberi yang happy mengerti tentang menabur. Ayat ini keren. Baca yuk 2 Korintus 9 ayat 10. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan, dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya tanya, siapa yang menyediakan benih? Tuhan. Siapa yang nabur? Kita. Yang mau nabur? Kita. Penaburnya kita. Penabur itu kerjaannya apa? Menabur. Kalau penabur kerjaannya tidak menabur, namanya bukan penabur. Dibukakan ayat 10 tadi. Di ayat 10 itu dikatakan penabur disediakan benih oleh Elohim. Disediakan roti sebagai makanan. Jadi yang ditabur apanya? Benihnya. Yang dimakan apanya? Rotinya. Itu sudah disediakan. Dengan jelas, dengan detail mana yang harus ditabur, mana yang harus dimakan. Jangan dibalik. Benihnya dimakan, rotinya ditabur. Gak akan tumbuh. Ayat 10 itu tunjukkan Tuhan itu sangat-sangat detail banget. Tuhan yang sediakan benih untuk ditabur. Tuhan juga yang sediakan benih untuk dilipat gandakan. Tuhan juga yang sediakan benih untuk ditumbuhkan. Jadi dalam hal menabur, bukan saudara yang siapkan benihnya, tapi Tuhan. Nah kalau sudah disiapkan benih sama Tuhan loh, terus tidak ditabur, apa yang mau dilipat gandakan? Kalau sudah disiapkan benihnya sama Tuhan,
dan tidak ditabur, apa yang bisa ditumbuhkan? Gak ada loh saudara. Ayat ini ditangkap oleh seorang jemaat. Mungkin ada siang ini. Bapak ini punya hutang 700 juta. Ketika dia dapat ayat ini, ditabur, aku yang nanam, Tuhan yang menumbuhkan, dan dia lakukan. Saya hanya perlu menanam. Dalam artian menabur, Tuhan yang akan tumbuhkan dalam 6 bulan. 700 juta utangnya itu lunas. Sekarang sugih dan naburnya lebih gila lagi. Dan saya percaya akan jauh lebih sugih lagi. Saudara, firman hari ini bukan untuk didengar, tapi dilakukan. Dan saya berdoa ayat ini tergenapi dalam hidup kita semua. Yang mau ngomong, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau diberkati Tuhan. Jadi jangan 2024 ini berpikir double porsi berkatnya mau, tapi naburnya gak mau. Gak bisa, benihnya itu sudah disediakan, sudah disiapkan. 2 Korintus 9 ayat 6 katakan, ingatlah siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Menabur tidak membuat berkatmu kabur. Tapi menabur akan membuat hidupmu semakin makmur. Pahami ini. Saya ketika pertama kali, tahun berapa itu ya? Mungkin 2007 atau 2008. Saya itu pengen, waktu deket-deket mau Paskah ada persembahan salib, saya itu pengen nabur buat persembahan salib. Saya lulus sekolah teknik, saya sekolah hairdo dan make up, saya buka salon, saya punya studio foto, tapi waktu itu belum punya income yang stabil gitu. Terus saya ada make upin satu teman saya dari Surabaya karena dia mau foto. Setelah saya make upin dia tuh cantik gitu jadinya. Terus dia bilang, Vin, aku tuh kalau didandanin sama mua-mua itu, aku tuh selalu kayak banci. Dia bilang gitu, baru kamu dandanin aku nih cantik. Selang berapa lama, dia bilang kamu ikut lomba. Ada lomba make up ini di Surabaya, hadiahnya 3 juta. Kayaknya yang ikut belum terlalu banyak, kamu daftar aja lah. Terus saya berdoa, Tuhan aku kepengen ikut, aku kepengen menang. Kalau menang, saya itu kalau doa dan punya keinginan, saya selalu melibatkan kepentingan Tuhan. Kalau menang Tuhan, semua hadiahnya, duit itu, saya tabur buat persembahan salib. Sudah, saya daftar. Saya berharap apa? Menang. Kira-kira, ayo tebak ya. Kira-kira saya menang atau kalah? Yang ngomong saya kalah, angkat tangan. Bu kok enggak punya iman sama saya toh Bu? Yang angkat tangan cuma 1 loh seluruh YHS ini. Yang ngomong saya menang. Oh ya enggak banyak juga ya, enggak angkat tangan ini maunya apa ini ya? Saya menang atau saya kalah? Saudara tahu? Lombanya dibatalkan. Kita kan mikir kalau yang ikut sedikit pasti menang. Lah panitiane itu kan ya gak bodoh toh. Lah saya ikut sedikit ya dibatalkan. Dibatalkan loh. Terus aku ngomong sama Tuhan. Tuhan ya apa iki Tuhan? Lombanya batal. Berarti janjinya batal dong. Kalau batal Tuhan marah apa enggak? Ya enggak harusnya. Tapi hati saya gak enak. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Aku ambil duit tabunganku loh. 3 juta loh. Tak taruh di persembahan salib yang pasca selalu ada salibnya terus dijepret jedok itu. Tak kasih dalam nama Yesus. Nabur dengan iman. Itu April. Tahu Mei-nya itu saya disuruh kerja dapat pekerjaan yang rutin dapat. Naburnya kan sekali. Ini rutin dapat 3 juta setiap bulan. Naburnya sekali. Untung nuainya cepat, bulan depan sudah dapat 3 juta tiap bulan, 3 juta tiap bulan. Siapa yang mau menuai banyak? Saya tanya, siapa yang mau menuai banyak? Yang mau menuai banyak, gak ada cara yang lain. Harus tabur yang banyak. Dan itu gak cuma sekali loh saya lakukan. Ini kan 1 digit. Saya masih lakukan.
bukan lagi 2 digit loh. Tuhan tetap berkati 2 digit loh di dalam hidup saya. Jadi untuk urusan beri, memberi, nabur, mendapur, Tuhan itu gak pernah mau utang sama saudara. Dan petani itu paling ngerti bahasa tentang menabur benih. Kerasannya itu kayak hilang ya. Ada sesuatu yang hilang ketika benihnya sudah tidak dipegang tangan. Tetapi itu akan tumbuh. Begitu juga dengan kita. Ketika kita nabur, sepertinya itu ada sesuatu yang hilang. Tapi petani paham untuk menuai lebih banyak di masa yang akan datang. Di masa depan, di hari esok dia harus menanam lebih banyak benih. Benih sudah saudara disiapkan sama Tuhan. Saudara tinggal nanam. Minggu depan ada ibadah Paskah yang dilayani oleh Pastor Gary. Kan nanti ada persembahan salib. Saudara coba lakukan. Itu ada amplop di kursi saudara, amplop persembahan salib. Saudara tangkap kebenaran ini. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Saya ingin saudara semua diberkati dan alami mujizat yang ajaib yang saya alami ini. Bawa pulang amplopnya, persiapkan yang terbaik dan imani. Waktu maju, menaburlah dengan happy. Saya percaya apa yang saudara imani, itu yang akan terjadi. Dan saudara akan melihat, saudara akan menuai jauh lebih happy. Katakan amin. Yang mau tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Saudara yang mau nabur untuk persembahan salib bisa angkat amplopnya, saya mau doakan. Tuhan, 2024 di momen Paskah ini, biarlah kami melihat Tuhan melipat gandakan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Anak-anak kesayangan-Mu ini. Berkati anak-anak kesayangan-Mu ini Tuhan. Taruh di dalam setiap hati kami. Taburan persembahan salib ini. Kami percaya berkat-Mu tidak akan terhitung limpahnya atas hidup kami. Dan kami mengimani lipat ganda terjadi. Kelimpahan tuayan akan kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan terjadi. Seperti yang saudara imani. Katakan amin. Persiapkan yang terbaik. Pemberi yang happy tahu sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat. Pemberi yang happy tahu menabur bahwa Tuhan yang menyediakan benihnya. Benihnya masukin persembahkan untuk Tuhan. Yang ketiga, pemberi yang happy, pemberi yang mengerti adanya kelimpahan. Super abundance. Saya mau tanya, siapa yang di sini punya kulkas Cina? Tuh kok ngaku loh, saya sering Cina-Cinaan gini. Barang kalau made in China terkenalnya murah. Sama terkenal apa? Yo, gampang rusak. Barang made in China terkenal murah dan terkenal rusakan. Tapi kalau barang made in Jerman terkenal apa? Mahal. Tapi awet. Baca Efesus 2 ayat 10. Baca yang keras, 3, 2, 1. Yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Sama-sama ngomong, aku made in Elohim. Ngomong kanan kiri, kamu tuh made in Elohim loh. Saudara itu made in Elohim. Bukan made in China. Yang rusakan, yang loroan, yang masuk anginan. Bukan. Kita ini made in Elohim. Ketika kita paham kita made in Elohim, harusnya kita terkenal melakukan perbuatan baik. Di Bible itu dicatat ada anak kecil melakukan perbuatan baik. Dia cuma bawa 5 roti 2 ikan. Itu sedikit tuh saudara. Tapi itu perbuatan yang simpel, yang sederhana. Yang buat orang lain itu sedikit, tapi itu yang dia miliki. Dan pengaruhnya besar sekali. 5.000 laki-laki kenyang. Masih sisa 12 bakul dari hal yang sederhana. Kita tuh kan sering dibuat iblis menunda melakukan perbuatan baik. Mengurungkan niatnya ada. Tapi mau melakukan itu loh. Iblisnya ngomong nanti saja. Yang kamu kasih itu loh cuman sedikit. Yang kamu kasih itu loh gak ada nilainya.
Kalau enggak, iblisnya ngomong, kamu aja lo masih butuh. Suruh yang lain aja, enggak usah kamu. Kita itu sering mendengar suara-suara itu sampai kita yang made in Elohim tidak melakukan perbuatan baik. Siapa di sini made in Elohim? Angkat tanganmu. Hal-hal kecil yang Tuhan taruh di dalam hatimu, lakukan saja. Kita enggak pernah tahu loh. Hal kecil, hal sederhana, hal yang sedikit, hal yang biasa di pikiran kita, yang menurut pikiran kita itu pengaruhnya besar sekali. Dan memberi pengaruh yang besar buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Saudara tahu saya baru terima sebuah kesaksian. Ada seorang yang FB di Rumah Buri. Lalu dia cerita, dia DM sama saya. Dia bilang, saya dikasih info sih. Orang ini kirim Sky loh setiap hari. Nanti mungkin orangnya datang di ibadah 4. Terus saya tanya, saya DM. Pak, berapa banyak orang yang dimenangkan dengan kirim Sky? Saudara tahu berapa orang, berapa jiwa? 1 digit, 2 digit, 3 digit. Bukan satuan, bukan puluhan, bukan ratusan, 1.300 jiwa loh saudara. Dimenangkan melalui video pendek 30 detik sampai 1 menit buat kemuliaan Tuhan. Sederhana. Padahal HP-nya ya tidak canggih, ya biasa. Kita aja HP-nya yang lebih canggih, dapat Sky itu cuma dimakan sendiri, tidak di-share buat orang lain. Simple, tapi membawa pengaruh yang sangat-sangat besar. Dan saya percaya kita melakukan hal yang sederhana, tapi bisa membuat orang itu sangat-sangat bersyukur. Ada satu video yang ingin saya putarkan. Saudara bisa lihat video ini. Seharusnya ini siapa yang harusnya ditolong gitu ya. Coba diputarkan. Yang diberkati, yang masih punya 1 kaki. Tapi membuahkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui orang yang gak punya 2 kaki. 2 Korintus 9 ayat 11 katakan, sehingga kamu diperkaya dalam segala hal. Dan akan membuahkan ucapan syukur kepada Elohim melalui kami. Berkati orang itu sampai orang bisa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara itu tidak tahu loh, saudara itu pahlawan loh buat orang lain. Saudara itu jawaban doa loh buat orang lain. Pertolongan buat orang lain. 2 Korintus 9 ayat 8. Katakan Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu. Saya baca ayat ini beratus-ratus kali, tapi baru ngeh ini. Supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu. Dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Jadi sama Tuhan segala sesuatu itu diberinya cukup. Berkecukupan, tetapi perbuatan baik ayat ini katakan Tuhan memberinya berkelimpahan. Sama-sama ngomong berkelimpahan. Jadi berkelimpahan dalam perbuatan baik. Tuhan itu menginginkan made in Elohim. Berbuat baiklah melimpah-limpah. Karena kamu sudah tak kasih berlimpah-limpah. Saudara tahu gereja YHS ini memiliki pelayanan kasih. Kita bagi nasi-nasi berkat. Namanya nasi berkat. Dibagikan gratis. Nasi, ada lauk ayam, ada telur, ada ikan. Kadang ada yang ngirim udang, ya kita bagikan udang lauknya dengan sayurnya yang dikemas sederhana tapi haujek. Ada yang pernah coba? Belum? Ikutlah masak, nanti tak cobain gitu ya. Nasi berkat ini dibagikan ke 300 orang yang gak mampu. Yang memerlukan makanan, yang seharian belum makan, yang kerja seharian gak dapat uang. Di jalanan dan di TPA, tempat pembuangan akhir. Dan banyak dikirim juga ke panti-panti yang tidak mampu. Kita ini nonis, tapi gak ikut nyerbu takjil.
Kita ini nonis yang bagi-bagi takjil dan nasi berkat. Bisa diputarkan videonya? Ini kalau timnya sedang masak. Saudara yang bisa masak bisa ikut masak sama kita. Gak bisa masak bisa motong bisa ikut. Gak bisa masak gak bisa motong, pastor ayo ikut bungkus lah sama saya. Ini yang bagian distribusi. Habis kita packing, kita masukin di mobil untuk dibagi-bagikan. Dibagi gratis. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saudara yang punya lokasi, punya tetangga, punya siapapun yang merasa butuh dibantu bisa hubungi tim kami. Ini di TPA Supiturang. Ini di tempat pembuangan sampah. Dan ini ayat yang mendasari kita melakukan perbuatan baik buat banyak orang. Saudara yang tergerak untuk menabur tenaga, waktu, dana boleh ditransfer di rekening ini. Pastor Yolanda akan mengucapkan sepatah dua patah kata tentang bagaimana membagi itu happy atau terbebani gitu ya. Ya, shalom saudara. Ya, pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu pengalaman yang luar biasa ketika kita dipakai Tuhan untuk berbagi dengan sesama kita. Sebelumnya saya cerita dulu bahwa tugas gereja itu ada tiga tugas gereja. Yang pertama adalah koinonia, yang kedua diakonia, yang ketiga marturia. Koinonia itu adalah seperti yang kita lakukan semacam ini. Gereja YHS mewadahi kita untuk sama-sama bersekutu, membawa jemaat juga untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Itu tugas yang pertama, koinonia. Yang kedua, diakonia. Diakonia adalah tugas gereja juga yang sudah dilakukan oleh seluruh gereja YHS yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Sejak 30 tahun yang lalu saya datang ke Malang, dipindah dari Makassar ke kota Malang. Saya sudah ikut dalam pelayanan diakonia. Dan di diakonia ini orang-orang yang di jemaat yang kurang mampu, yang sederhana, diberi bantuan sembako, diberi bantuan uang sekolah. Pernah juga kita mengadakan bedah rumah seperti itu. Itu sudah dilakukan. Ini adalah pelayanan namanya diakonia. Saya tahu ada orang-orang diakonia juga yang ada di sini. Dan tugas gereja yang ketiga adalah marturia. Marturia itu keluar. Kalau diakonia itu ke atas, menyembah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Diakonia kita melayani sesama yang ada di gereja, ke dalam. Dan tugas yang ketiga adalah keluar, marturia, bersaksi tentang Yesus. Evangelion, membawa kabar baik kepada orang-orang yang di luar sana. Ini tugas kita. Mengapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ada beberapa orang yang ngomong ke saya, Pastor, di gereja masih banyak orang susah, masih banyak orang yang membutuhkan. Loh, kalau ada enggak apa-apa, bisa diberi ke kami dan bisa daftar di diakonia. Tetapi saya bilang jangan lupa tugas kita sebagai gereja. Saya dan saudara ini kan gereja. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan peralatannya, tapi gereja itu adalah saya dan saudara. Boleh dong ngomong, saya adalah gereja Tuhan. 1, 2, 3. Saya adalah gereja Tuhan. Salah satu tugas gereja yaitu keluar, berbagi kasih, evangelion, kabar baik diberitahu kepada orang di luar sana. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya dengan berbuat kebaikan. Nah, menurut saya porsi marturia atau keluar, pelayanan keluar itu masih kurang. Karena kita hanya akan keluar ketika ada banjir, ada tsunami, ada gunung meletus. Waktu itu saya juga sempat ke Semeru berbagi berkat di sana. Nah, tidak rutin maksud saya. Nah, gereja kita, ini kabar baiknya buat kita semua bahwa gereja kita memiliki satu divisi namanya pelayanan kasih atau biasa disingkat PK. Pelayanan kasih sebagai wadah untuk kita berbagi kasih dengan orang-orang di luar sana. Siapapun, siapa saja. Mereka yang sederhana, mereka yang tidak mampu, mereka yang membutuhkan. Saya pernah berbagi nasi bungkus kepada seseorang, ternyata dia anak Tuhan. Dia ngomongnya seperti ini saudara. Puji Tuhan,
ini sudah 1:30, saya belum makan Bu, saya belum makan. Hanya dengan satu nasi bungkus ya saudara. Kalau saudara ikut, ya ikutlah dengan kami. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Saudara bisa melihat terima kasihnya orang-orang. Saudara bisa mendengar alhamdulillah disebutkan. Dan saya percaya seperti firman yang disampaikan. Dengan perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kita berbuat sesuatu yang kecil. Kalau saudara cuman bisa mungkin nyumbang 5 bungkus, 10 bungkus, 20 bungkus, silakan saudara. Saudara bisa berbentuk nasi boleh atau juga ditransfer di nomor rekening gereja. Dan sudah banyak teman-teman yang ikut berbagi, yang menyisikan berkat untuk orang-orang yang sederhana. Dan seperti firman tadi, Tuhan tidak akan memiutangi. Tuhan pasti memberkati saudara berlimpah-limpah. 2024 seperti Pastor Ervin sampaikan, semua jemaat YHS diberkati double portion dalam hidupnya dalam nama Yesus. Nah, teman-teman yang lain sudah berbagi kasih, silakan Bapak Ibu, giliran Bapak Ibu yang ada di Geraha 2 ini untuk saudara bisa berbagi kasih juga melalui gereja ini, divisi pelayanan kasih. Terakhir, tadi setelah saya presentasi, setelah ibadah 1, ada seorang anak muda yang maju. Saya sampai terharu, Pastor saya mau donasi. Saya masih muda tapi saya mau donasi. Dan saya juga mau ikut distribusi. Oh, saya seneng banget ya ada orang-orang seperti itu. Terakhir dia ngomong gini saudara, karena saya bilang kalau Rabu, karena rencananya mulai bulan depan setiap Rabu kita akan buat meja berkat. Yang membutuhkan silakan ngambil, yang sudah punya, yang mampu boleh mengisi atau boleh memberi. Nanti setiap Rabu akan diadakan di depan gereja kita. Dan karena Rabu itu mobilnya dipakai untuk jemputin jemaat untuk doa malam. Nah, si anak muda tadi ini bukan cuman pingin bantu diproduksi, dia juga mau distribusi, dia juga mau donasi. Dia ngomong saudara, dia langsung ngomong, saya juga mau donasi. Dan yang terakhir dia bilang gini, kalau nggak ada mobil, mobil saya boleh dipakai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, kalau ada orang-orang yang seperti itu, saya percaya Bapak Ibu juga yang hadir pada siang hari ini bisa berbagi kasih melalui divisi dengan nomor rekening yang sudah ditampilkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara coba ikut aja, ikut bagi aja. Itu bisa jadi pemberi yang happy. Firman hari ini benar-benar nyata. Kalau saudara mau ikut bagi-bagi aja. Baca yuk ayatnya tadi, 1 Timotius 6 ayat 18. Berilah peringatan kepada mereka untuk melakukan kebaikan. Jadi untuk berbuat baik itu perlu diingetin gitu. Supaya kaya dalam perbuatan baik, murah hati dan suka berbagi. Tolong ditepuk kanan kirinya, terus ngomong, ayo berbuat baik yuk gitu. Saudara yang suka menolong orang, saudara itu seperti memiutangi Tuhan. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Dan Tuhan ingin terus pakai saudara untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Dan kita ini selamat. Kita memang selamat bukan karena perbuatan baik. Tetapi kita diselamatkan untuk terus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang seperti apa? Banyak macamnya. Tetapi ada satu video yang sederhana yang dilakukan sama anak ini. Tapi saya bisa nangis gak karu-karuan lihat anak ini melakukan perbuatan baik. Bisa diputarkan? Simple tuh. Cuman dipeluk, cuman ditepuk-tepuk. Pertanyaan buat saudara semua hari ini. Sudah berbuat baik kah kita hari ini? Gak nunggu sehat saudara. Gak nunggu sembuh. Anak itu sakit toh. Gak nunggu kaya. Gak nunggu diberkati. Gak nunggu keadaan baik untuk dapat berbuat baik. Sekarang dan kapan saja, sekarang
dan di mana saja kita bisa melakukan perbuatan baik. Meet in Elohim, lakukanlah perbuatan baik. Kesimpulan, pemberi yang happy, dia memahami sumbernya. Tuhan yang memberikan berkat. Ketika kita sadar kita sudah diberkati Tuhan, berbagi, memberi, mengembalikan persepuluhan bukanlah hal yang sulit, tapi hal yang mudah dan hal yang membahagiakan. Yang kedua, pemberi yang happy, dia mengerti tentang menabur. Paham kebenaran menabur, bahwa Tuhan yang menyediakan benihnya. Menabur tidak akan membuat berkatmu kabur, tetapi menabur akan membuat hidupmu makmur. Jadi menabur yang banyak, pasti akan menuai yang banyak. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, pemberi yang happy akan paham tentang kelimpahan. Tuhan yang melimpahkan perbuatan baik. Meet in Elohim, melakukan perbuatan baik dan memuliakan Tuhan Yesus. Hari ini saya tergerak untuk berdoa hanya di khusus area keuangan, bisnis, pekerjaan saudara. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus di lokasi bisnis saudara, pekerjaan saudara, toko, kantor, gudang, pabrik, apapun, saudara bisa hubungi saya. Saya dan tim pastoral akan kunjungi dan akan doakan secara khusus, dan kami sudah melakukan pelayanan pastoral care ini kemana-mana. Ke orang yang punya properti yang belum laku-laku dijual, ke satu pabrik, ke toko, kemanapun kita lakukan. Dan pelayanan pastoral YAS care ini tidak dipungut biaya. Nggak usah siapin kita apa-apa, kita kasih gratis pelayanannya 0 rupiah. Jadi saudara jangan sungkan untuk menghubungi kami. Jangan berkata, saya enggak punya uang buat berkati pastornya, enggak usah. Pastornya YAS sudah diberkati sama Tuhan. Saudara tinggal telepon, pastor saya minta didoakan. Pastor bisa datang ke rumah saya, kita akan datang dan akan berdoa, membantu saudara mendoakan dan memberkati tempat usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, toko, pabrik, gudang, apapun itu. Kami akan doakan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Pujian ini sangat memberkati saya. Ketika saudara merasa butuh ditolong, pertolongan kok tidak datang-datang. Pujian ini benar-benar menguatkan setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Karena pertolongannya itu selalu ada. Sama-sama naikkan pujian ini. Pertolonganmu tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada, meski jalanku berliku, ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Pertolonganmu tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada, meski jalanku berliku, ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Saudara naikkan pujian ini dengan iman ya. Imani setiap kata-kata di pujian ini. Kasih setiamu selalu ada, meski jalanku berliku, ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Pertolonganmu tak pernah terlambat,
tinggalkan. Kau yang alami persoalan, permasalahan, angkat kedua tanganmu, serahkan pada Tuhan dan katakan, Pertolonganku tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada, meski jalanku berliku, ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. dengan suara yang keras saudara naikkan pujian ini. Ngomong sama Tuhan. Aku percaya Tuhan, pertolonganmu gak pernah terlambat. Pejamkan mata saudara. Tuhan, hari-hari ini kami mengalami tekanan yang besar di masalah ekonomi kami, keuangan kami, bisnis kami. Belum selesai masalah kebutuhan hidup, datang lagi masalah hutang. Belum selesai masalah hutang, datang lagi masalah yang lain. Kapan masalah kami selesai, Tuhan? Masalah seperti datang silih berganti. Aku capek, Tuhan. Aku lelah, Tuhan. Berbagai cara sudah kami lakukan. Gak punya cara lagi, Tuhan. Gak punya jalan lagi, Tuhan. Dengar saudara, hanya satu hal yang perlu saudara lakukan sekarang adalah datanglah kepada Yesus. Kau yang letih, lesu, yang berbeban berat. Karena Yesus akan memberikan rest kepadamu. Jadi serahkan masalahmu kepada Tuhan. Ketika kita rest di dalam Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Tahukah saudara, semua masalah yang saudara hadapi itu ada expired date-nya. Ada masa kadaluarsanya. Kapan? Kok pertolongannya nggak datang-datang? Kapan? Katanya Tuhan yang tolong. Ketika masalahmu ada di tangan Yesus, itulah waktunya masalahmu kadaluarsa. Ketika masalahmu ada di tangan Yesus, itulah waktunya masalahmu selesai. Ketika masalahmu ada di tangan Yesus, imani masalahmu pasti beres kabeh di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Apapun masalahmu, jangan dipikirkan. Serahkan pada Tuhan. Katakan pujian ini. Yes. Dia gak akan terlambat. Tunggu dengan sabar. Lebih lagi, percayai Tuhan lebih lagi lewat pujian ini. Saudara katakan, Pertolonganku tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada, meski jalanku berliku, ku takkan goyah, ku percaya
Kami percaya Tuhan, orang yang percaya kepadamu tidak akan pernah kau permalukan. Kami percaya siang hari ini biarlah firman ini melekat kuat di dalam setiap hati kami. Bahwa Yesuslah sumber berkat, Yesuslah sumber mujizat, Yesuslah sumber segalanya di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi pemberi yang happy Tuhan. Karena kau yang sudah siapkan benih, kau yang sudah siapkan tuaian besar untuk hidup kami. Ajar kami menjadi pribadi yang suka memberi, suka memberkati dan suka berbuat baik. Karena kami percaya kau memakai kami menjadi alat berkat dan kemuliaan-Mu. Tuhan, di tempat ini kau melihat setiap anak-anak-Mu yang kau kasihi, yang kau sayangi. Dalam setiap pergumulan dan permasalahannya, Tuhan, hadirlah di dalam hidup mereka. Biar mereka merasakan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang sempurna dan nyata atas hidup setiap kami. Kami percaya yang baik, yang terbaik akan kami terima di dalam nama Yesus. Apapun bisnis saudara yang sedang saudara lakukan, keuangan, ekonomi yang mungkin saudara hadapi, percaya di dalam nama Yesus Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup berkati, Tuhan sanggup berikan kelipatan, lipat ganda dan kelimpahan yang sempurna. Hanya di dalam nama Yesus, percaya semua jemaat di tempat ini diberkati Tuhan dan dibuat makmur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.